Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Candi. Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan kalian dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Nah, kemarin kan kita sudah belajar pengertian himpunan, macam-macam himpunan. Terus kalian sudah tahu himpunan yang sama, himpunan semesta dan sebagainya. Ada himpunan kosong, ada juga himpunan semesta. Nah, sekarang kita melanjutkan materinya, yaitu penyajian himpunan dengan diagram Venn dan penerapannya dalam pemecahan masalah. Jadi di sini ada masalah kontekstual terkait banyak anggota himpunan. Nah, untuk memudahkan pemecahan masalah, himpunan-himpunan yang ada dapat disajikan dalam bentuk diagram Venn. Dengan cara penyajian tersebut menjadi lebih mudah dalam membayangkan cara pemecahannya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang hubungan yang terjadi antara himpunan-himpunan yang ada. Pada penyajian himpunan menggunakan diagram Venn, himpunan semesta umumnya digambarkan menggunakan lambang persegi panjang, biasanya di sebelah kiri. Sementara himpunan-himpunan bagian yang ada di dalamnya yang lebih kecil, itu menggunakan lingkaran atau elips. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami himpunan dan hubungan antar himpunan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang selanjutnya dengan diagram Venn dan penerapannya dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama operasi biner pada himpunan. Jadi ada operasi biner, ada juga operasi uner dalam himpunan itu. Yang pertama operasi biner. Nah, operasi biner adalah operasi yang dilakukan antara dua unsur sehingga dihasilkan unsur tunggal. Pada himpunan, operasi biner yang termasuk adalah irisan, gabungan, selisih, perkalian. Sementara di uner, kalau operasi uner adalah operasi yang dilakukan terhadap sebuah unsur sehingga dihasilkan unsur tunggal. Jadi cuma satu unsur, kalau ini terdiri dari beberapa unsur. Nah, irisan namanya saja irisan. Berarti misalkan ada himpunan A dan juga himpunan B. Contoh ya ini. Misalkan ada himpunan A. Himpunan A ini 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 2, 4, 6, misalkan seperti itu. Nah, ini jika digambar di diagram Venn, itu A-nya kita gambar ya. Nah, antara A sama B kan ada yang sama, yaitu angka 2 dan 4. Nah, karena ada angka yang sama, maka itu digambarnya di perpotongan antara dua lingkaran ini. Ini yang A, ini yang B. Karena yang sama adalah 24, maka 24-nya kita tulis di sini, di tengah-tengah. Nah, terus ini ada angka 1, 3, 5. Yang di B ada angka 6. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini A-nya ini kan adalah satu lingkaran di sini. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Benar kan? Kalau B itu ada di lingkaran yang B ini, 2, 4, 6. Nah, 2 sama 4 kan ikut di lingkarannya A, ikut juga di lingkaran B. Maka 2 dan 4 ini adalah irisan A dan B. Irisan itu adalah yang sama. Nah, lalu operasi selanjutnya adalah gabungan. Sesuai dengan namanya gabungan, berarti semuanya digabung. Yang sama ditulis cukup satu kali. Nah, ini kalau misalkan irisan itu yang ini, yang tengah ini kan. Nah, sementara kalau gabungan semuanya ini 1, 3, 5, 2, 4, 6 semuanya ditulis, itu namanya gabungan. Lalu sekarang ada selisih. Kalau ada A dikurangi B, itu berarti yang A ini, yang sebelah kiri ini, tanpa yang tengah-tengah ya, 1, 3, 5. Sedangkan untuk yang B dikurangi A, itu yang 6 ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini masih melanjutkan operasi biner pada himpunan. Oh, ini penjelasannya. Jadi kalau irisan itu adalah yang sama antara A sama B, sedangkan gabungan anggota A atau anggota B semuanya. Selisih anggotanya A yang bukan anggotanya B. Kalau misalkan bingung dengan definisi ini, coba kalian pahami penjelasan saya yang tadi. Nah, contohnya ini. Nah, ini diberikan contoh. A itu
himpunannya anggotanya terdiri dari A, B, C, D, E. Sedangkan B itu ada B, D, E, dan F. Gambarkan diagram Venn dari kedua himpunan tersebut, kemudian tentukan himpunan-himpunan A irisan B. Irisan itu seperti huruf N ya. Kalau gabungan seperti huruf U. A gabungan B dan A dikurangi B. Gambarkan juga diagram Venn dari setiap himpunan tersebut. Nah, di sini karena kita mau mencari irisan, setiap mau gambar diagram Venn, itu kalian harus tahu adakah yang sama antara A sama B. A itu A, B, C, D, E, B-nya itu B, D, E, F. Ada yang sama kah? Ada huruf B ya. Yang sama huruf B, ada juga huruf D, ada juga huruf E. Nah, oh ternyata ada yang sama yaitu BDE. Berarti gambar lingkarannya itu saling berpotongan. Nah, seperti jangan lupa ada kotaknya, ada persegi panjangnya yang mewakili himpunan semesta. Biasanya di sini ada diberi nama S gitu biasanya. Nah, kita beri nama untuk lingkaran yang pertama itu A, lingkaran yang kedua itu B. Kita harus menuliskan di diagram Venn itu yang sama atau irisannya dulu yaitu BDE. Jadi ini tulis B D yang sama tadi B D E. Yang A ada, yang enggak sama kan ada A sama C. Sementara yang B yang berbeda adalah yang F. Sudah selesai. Nah, berarti gambarkan juga diagram Venn setiap himpunan tersebut. Nah, berarti yang irisan itu adalah yang ini. Nah, berarti A irisan B itu adalah B, D, E. Seperti itu. Lanjut yang kedua, ada gabungan. Ini S, A, B. Ini tadi ada B, D, E, ini A, C, ini F. Karena gabungan berarti semuanya ini kita arsir A. Ada siapa saja? A gabungan B ada A, B, C, D, E, F. Nah, meskipun di sini B-nya ada 2 kali, ada di A, ada di B, tetap nulisnya cukup 1 kali. Yang terakhir ada selisih. Kita gambar dulu. Ini A, ini B. Ini nulisnya harus di dalam lingkaran ya. Ini nggak cukup soalnya. Ini B, D, E. Ini A, C, ini F. Karena ini A dikurangi B, berarti kita fokus ke yang A. Nah, yaitu yang ini loh. Nah, yang ini. Nah, jadi A dikurangi B itu siapa anggotanya? A dan C. Seperti itu. Nah, lanjut. Selanjutnya operasi uner pada himpunan. Kalau operasi biner namanya CEBI, berarti dia operasi yang melibatkan 2 himpunan, sedangkan uner itu 1 himpunan. Nah, di sini ada pada himpunan satu-satunya operasi yang merupakan operasi uner adalah operasi komplement atau ingkaran dari suatu himpunan. Komplement dari himpunan A adalah himpunan semua elemen anggota S tetapi bukan anggota A. Ditulis dengan lambang A, ini pangkat ya. C-nya ini ada di atas A, C gini, C-nya di atas atau A aksen gini. Itu bacanya A komplement atau yang bukan A. Nah, contohnya ini diketahui S-nya itu himpunan semestanya 1 sampai 9. A dan B adalah himpunan-himpunan dalam semesta S. A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 2, 4, 6, 7. Gambarkan diagram Venn yang memperhatikan hubungan antara ketiga himpunan S, A, dan B. Nah, karena di sini S kan, S-nya itu kita gambarkan di luar, di persegi panjangnya itu. Nah, himpunan yang kecil-kecil kan ada A sama B. Antara A sama B ada yang sama, angka 2 sama angka 4 sama. Sudah, hanya ada 2. Nah, berarti gambarnya harus beririsan 1, 2. Ini A, ini B. Ada angka 2,
ada angka 4 yang sama ya. Sementara A berarti di sini ada sisa angka 1, 3, 5. Yang B ada angka 6 dan 7. Nah, S itu kan 1 sampai 9. Di sini kan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 sama 9-nya belum ada, maka kita tulis di sini 8, 9. Terserah ini bebas menulisnya di sini boleh. Yang penting tidak di dalam lingkaran. Nah, ini gambar diagram Venn-nya. Nah, lalu tuliskan dengan cara mendaftar himpunan setiap irisan, gabungan, dan selisih. Seperti yang tadi ya, irisannya A irisan B siapa? 2 dan 4. Lalu ada A gabungan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irisan A dikurangi B. Berarti 1, 2, 3. Seperti itu. Oh, ini berarti belum semesta ya. Nah, ini coba bentar. Nah, kalau misalkan pertanyaannya A komplement. Nah, A komplement sama dengan siapa? Nah, di sini kan A-nya itu kan 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan S-nya 1 sampai 9. Berarti kan A itu ada 1. Ada kan ini saya coret ya 1. 2 ada juga. 3, 4, 5. Nah, di sini S yang enggak kecoret itu adalah 6, 7, 8, 9. Maka A komplement adalah 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau mencari B komplement sama juga caranya. Sebentar, saya hapus dulu. Hapus dulu yang ini ya, biar nggak bingung. Nah, sekarang yang B 2. Ini kita coret. 4 coret. 6 coret. 7 coret. Nah, yang tidak dicoret di S ini siapa saja? 1, 3, 5, 8, 9. Maka itulah B komplementnya 1, 3, 5, 8, 9. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya pemecahan masalah menggunakan himpunan. Nah, untuk setiap dua himpunan A dan B, N itu maksudnya banyaknya anggota. Banyaknya anggota A digabung B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah anggota B dikurangi anggota A dan anggota B yang sama. Contohnya misalkan ini, pada sebuah wilayah RT yang terdiri dari 16 kakak, terdapat 10 kakak yang memiliki sepeda motor. Oke, saya tulis dulu ya. 10 sepeda motor. Terus 6 kakak itu yang punya mobil. 3 kakak tidak punya sepeda motor maupun mobil, jadi nggak punya motor, nggak punya mobil. T gitu ya. Masalahnya adalah berapa kakak yang memiliki mobil sekaligus memiliki sepeda motor. Nah, di sini kan ada sepeda motor sama motor kan ya. Berarti kita gambar di sini. S. Nah, lalu kita gambar seperti ini. Ini yang sepeda motor, ini yang mobil. Nah, di sini kan totalnya 16. Yang tidak punya motor, tidak punya mobil, itu berarti bukan di lingkaran ini ya kan? Berarti taruh di luar. Ada angka 3. Nah, lalu karena itu 10 itu yang punya sepeda motor, 10 itu kan satu lingkaran ini kan. Nah, berarti ada yang di sini. Di sini angka berapa, ini angka berapa, itu harus totalnya 10. Sedangkan untuk yang mobil itu harus totalnya 6. Jadi, kan ini satu lingkaran itu harus 10. Kalau ini saya misalkan X, maka di sini kan 10 dikurangi X. Kalau bingung misalkan ini ya. Misalkan ini lingkaran
Ini harus 10. Kalau ini 3 berarti kan di sini 7. Kenapa kok 7? 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Karena ini kita nggak tahu. Kita misalkan X, berarti di sini 10 dikurangi X, seperti itu. Nah, saya hapus dulu yang ini. Sorry. Nah, lanjut. Ini tadi yang mobil. Nah, sedangkan yang mobil juga seperti itu. Satu lingkaran mobil ini harus 6. Berhubung ini sudah ada X, berarti di sini 6 dikurangi X. Seperti itu. Nah, totalnya tadi kan ya totalnya ada berapa Kakak? 16. Berarti di situ ada 10 dikurangi X ditambah X ditambah 6 min X ditambah 3 itu harus sama dengan 16. Jadi semuanya ditambah. 10 min X 6 min X 3 itu harus semuanya sama dengan 16. Lalu yang angka-angka ini kita hitung 10 tambah 6 tambah 3 19. Negatif X ditambah X habis, berarti sisa ini negatif X sama dengan 16. Kalau sudah negatif X nya ini pindah ke kanan, nah ini 19, 16 nya pindah jadi min 16, min nya pindah ke kanan jadi plus gini. Jadi jawabannya saya balik, X nya sama dengan 3. Jadi yang punya sepeda motor dan mobil ada 3 kakak. Itu caranya. Jadi yang ditulis di sini itu bukan anggotanya tapi banyaknya anggota. Berhubung ini ada yang belum diketahui, kalau belum diketahui kalian misalkan X boleh, kalian misalkan A boleh, kotak atau terserah boleh, bintang boleh. Cuma ini saya memisalkannya dengan huruf X gitu. Nah, kalau sudah, ini adalah akhir dari bab himpunan. Jadi, tugasnya adalah mengerjakan latihan ulangan bab 2 yang pilihan ganda saja. Nah, kalau sudah, nanti kalian kumpulkan japri saja ya, japri WA. Kalau misalkan ada yang kurang paham dengan materi ini, boleh kalian tanyakan grup boleh, japri boleh. Untuk soalnya ini kalau misalkan ada yang nggak bisa pilihan ganda, ini kerjakan sebisanya karena nanti setelah pertemuan ini pertemuan selanjutnya kita akan melakukan Google Meet untuk membahas soal ini, soal-soal yang terutama soal-soal yang menurut kalian sulit. Nah, oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.